Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan slide ya atau course yang pertama dari mata kuliah analisa bisnis dan data perusahaan. Oke. Pertemuan pertama kita akan membahas tentang balance scorecard dan dashboard. Oke, data visualisasi itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, kenapa? Karena data visualisasi akan menggambarkan atau merepresentasikan kondisi terkini ya yang ada di suatu perusahaan. Sehingga dengan pengetahuan tersebut itu bisa membantu jajaran-jajaran ya eksekutif ataupun manajerial dalam mengambil keputusan ataupun menentukan langkah selanjutnya. Nah, ini ada beberapa quote ya dari para akademisi di mana kita kutip dari perkataan View ya. Stephen View yang mengatakan bahwa data visualisasi ya atau lebih tepatnya visualisasi informasi ya didefinisikan sebagai penggunaan dari representasi atau perwakilan yang sifatnya visual ya yang bisa dilihat untuk menjelajahi ya atau menggambarkan ataupun make sense ya dan proses untuk berkomunikasi ya. Dalam hal ini ada proses kalkulasi ya, ada proses memanfaatkan logika ya, ada proses agregasi di dalamnya dan segala hal yang terkait dengan keputusan-keputusan logis sehingga sifatnya itu bisa dijustifikasi atau diargumentasikan sebagai sesuatu yang benar atau sesuatu yang tepat. Nah, Ben Shneiderman menambahkan ya kepentingan dari visualisasi adalah bahwa sesungguhnya yang diinginkan dari visualisasi itu sesungguhnya bukan hanya sekedar gambar ya, tetapi wawasannya, insight-nya ya, ataupun direction yang bisa diberikan ya. Sehingga ketika orang melihat visualisasi, orang akan berimajinasi terbayang sesuatu hal yang akhirnya ngeklik ataupun match dengan jawaban yang harus mereka ambil atau harus mereka pilih. Nah, kenapa mesti visualisasi? Karena lebih cepat untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan sesuatu hal berbanding kalau menggunakan narasi atau kalau menggunakan statement atau kalau menggunakan paragraf ya. Jadi informasi yang rich, informasi yang banyak itu bisa dibuatkan dalam bentuk yang sederhana, dalam bentuk yang kecil atau padat ya. Dan itu bisa langsung dilihat, langsung bisa dipahami ya. Dan proses untuk menghubungkan antara satu informasi dengan informasi menjadi lebih cepat juga. Nah, itulah salah satu kelebihan dari visualisasi berbanding dengan bentuk-bentuk presentasi yang lain. David McCandless juga menambahkan, dengan kita memvisualisasikan informasi, maka kita membuat atau membentuk ya informasi tadi menjadi landscape ya, menjadi suatu daratan ya. Ini analoginya ya. Jadi bayangkan informasi tadi ya, itu kemudian saling berhubungan, saling terangkai menjadi suatu daratan yang daratan itu kita bisa explore ya, kita bisa jelajahi. Kita mau ke lembah yang ada di sebelah kiri atau lembah yang sebelah kanan, kemudian dari lembah itu kita tahu di sana ada danau ya atau ada sungai, sementara di lembah yang lain kita lihat banyak binatang-binatang sedang menikmati makanan-makanannya ya, ada kawanan sapi, ada kawanan kambing dan lain sebagainya. Nah, kita bisa menjelajahi with our eyes secara rasional. Kita bisa menikmatinya ya. Kita juga bisa untuk merasakannya ya. Ya mirip seperti map ya, mirip seperti peta ya. Ketika kita hilang atau kita tidak dapat informasi itu, ya, maka mau tidak mau, ya, itu akan berbahaya bagi kita untuk mengambil keputusan, ya. Dan ketika kita juga perlu informasi, maka sesungguhnya dalam analoginya David McCandless, ya map itu yang berguna bagi kita sehingga kita bisa
mengetahui arah mana yang akan kita tuju ya. When you are lost in information, information in the map kinda useful. Jadi sangat penting ketika kita memerlukan informasi ya, dibandingkan kalau bentuknya itu dalam narasi ya. Belok ke kanan kamu akan ketemu ini, belok ke kiri. Nah, agak sulit kita untuk mencernanya berbanding dengan visualisasi yang hanya ada legendnya, hanya ada tanda-tanda landmarknya ataupun warna-warna. Kita bisa determine by comparing dengan membandingkan pilihan-pilihan kita ya, mau ke kanan, mau ke kiri, ke atas ataupun ke bawah. Nah, kemudian Stephen View mengakhiri ya, menambah informasinya bahwa nomor itu punya sesuatu yang sangat penting untuk diceritakan dan kita sesungguhnya harus rely ya kepada penomoran itu ya, karena dia bisa memberikan sesuatu yang jelas ya, dan juga meyakinkan ya, suara-suara yang meyakinkan. Jadi nomor itu sifatnya itu padat ya, sifatnya itu tegas terkait dengan threshold, terkait dengan limit ya, terkait dengan batasan, terkait dengan scope yang kita bisa tahu bahwa ada batasan yang bisa kita lewati, ada batasan yang tidak bisa kita lewati. Jadi saking pentingnya informasi, maka mekanisme penyampaiannya pun harus dipikirkan sedemikian rupa. Ya, supaya apa? Supaya informasi-informasi yang penting tadi itu tidak hilang atau tidak lenyap ya dalam proses pengambilan keputusan. Jadi menjadi hal yang sangat dipertimbangkan. Dan utilisasi dari informasi itu akan menjadi sebuah pengetahuan. Oke, ini sejarah ya dari data visualisasi. Tahun 1900 kita lihat ya, ada kenaikan rise dari sesuatu yang lebih formal terkait dengan visualisasi ini ya, di mana aspek-aspeknya itu berkaitan dengan warna, berkaitan dengan skala, nilai skala, ataupun berkaitan dengan label. Dan di tahun 2000, internet muncul sebagai medium baru untuk visualisasi dan membawa ya hal-hal yang tadi sudah kita sebutkan ya dari tahun 1900 itu dengan trik-trik baru ataupun dengan kapabilitas yang baru yang bisa langsung dimanfaatkan orang dengan pilihan-pilihan ya, customisasi yang lebih beragam, lebih banyak ya, dan lebih menarik. Perusahaan ataupun orang ya suddenly ya tiba-tiba akhirnya tertarik dengan data ya. Dan salah satu yang paling terkenal adalah Google Map ya, yang secara single-handedly democratize ya booth interface convention. Jadi Google Maps ini termasuk yang pionir lah dalam hal information visualization. Kemudian masa depan data information visualization itu sebenarnya sangat sulit ya kita untuk prediksi. Kita hanya bisa mengekstrapolasikan ya, atau ya kita mungkin membayangkan ya bagaimana penemuan-penemuan baru bisa didapatkan dalam hal visualisasi ini. Contoh misalnya seperti ya bukan hanya sekedar 2 dimensional ya, tapi juga 3 dimensional ya, dengan memanfaatkan augmented ataupun virtual reality ataupun experience yang mungkin lebih imersif ya, di mana multidimensional data itu bisa kita dapatkan ya, jadi data yang beragam dan saling terhubung antar metadata ya, ataupun visualisasi yang sifatnya holografik. Oke, untuk chart ya, carta yang paling basic ya, yang paling dasar dari visualisasi itu adalah line ya, seperti ini. Terus kemudian bubble ya. Oke, bubble. Kemudian bar chart ya. Kemudian pie chart ya dalam bentuk rounding. Kemudian scatter plot ya, tersebar. Ini yang basic ya. Sebenarnya ada lagi yang lain ya. Tapi seringkali kita mencukupkan diri dengan yang dasar ya. Untuk yang hybrid atau yang apa namanya, atau yang model baru, ya tentu tidak mengapa ya. Dan ini tergantung dari karakteristik
suatu perusahaan. Bisa saja perusahaan membutuhkan yang tadi sifatnya hybrid atau yang sifatnya emerging atau sifatnya real time dan sebagainya ya. Sehingga mengharuskan terciptanya suatu jenis carta yang lebih komprehensif ya, tidak hanya satu tipe, satu jenis ataupun tidak hanya melibatkan satu karakter data. Oke, ini contoh line chart ya. Bisa kita lihat line chart di sini menggambarkan changes ya ataupun perubahan-perubahan ya. Bisa dilihat di sini ada nilai di sini ada 4.000, 3.000, 5.000, 6.000 dan ini sifatnya fluktuatif. Dari sini kita bisa melihat ya berdasarkan row dan juga berdasarkan kolom. Ini informasi tentang apa. Nah, ini juga line chart untuk komparasi ya atau perbandingan. Ini ketika kita membandingkan dua hal ataupun ketika kita membandingkan tiga hal. Ini untuk bubble chart ya, bisa lihat di sini bagaimana beberapa objek ya berada dalam ruang pertumbuhan dan juga salary ya. Jadi kita lihat sini semakin besar bubble-nya itu menandakan bahwa ya growth-nya makin besar ya dan juga average teknologi salary-nya juga besar. Ini untuk bar chart ya hampir mirip dengan line, tapi di sini bedanya dia tidak bentuknya timeline ya, tidak berkesinambungan atau berkelanjutan ya. Sifatnya satu event saja ya. Namun kita bisa dengan mudahnya membandingkan pada satu event tersebut banyak objek ya. Begitu juga pie chart ya. Pie chart kita ngelihatnya dalam satu masa saja ya, datanya statik ya, beda dengan tadi. Untuk yang lain itu datanya sifatnya berketerusan ya atau ada timelinenya. Oke, ini scatter plot ya. Dari sini kita bisa lihat penyebarannya ya. Bahwa penyebarannya ini lebih mendominasi berada di sini ya. Bisa kita lihat terjadi penumpukan ada di sini. Ya, sementara di sini itu tersebar merata.